Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nazim dari kelas 4 TI 3B NPM 114409. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang logika fuzzi. Fuzzi mungkin merupakan suatu kata yang gak asing lagi bagi kita. Dalam terjemahan menurut kosakata fuzzi berarti kabur. Logika berarti penalaran. Jika digabungkan menjadi satu kalimat berarti penalaran yang kabur. Mengapa penalaran yang kabur justru perlu untuk dipelajari? Nah, logika fuzzi adalah satu cara tepat untuk memetakan satu ruang input ke dalam satu ruang output. Skema logika fuzzi adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Gambar kotak hitam dan ada gambar di sampingnya, ada dua. Nah, penjelasan dari gambar di atas adalah pada gambar di atas dapat diketahui bahwa antara input dan output terdapat sebuah kotak hitam yang sesuai. Berikut ini adalah beberapa contoh konsep logika fuzzi yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus. Manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang diproduksi esok hari. Yang kedua, pelayanan restoran memberikan pelayanan terhadap tamu. Kemudian tamu akan memberikan tip yang sesuai atas baik tidaknya pelayanan yang diberikan. Oke, lanjut ke alasan atau pemanfaatan logika fuzzi. Mengapa kita perlu menggunakan logika fuzzi? Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa logika fuzzi banyak digunakan saat ini di berbagai kasus. Alasan pemanfaatan logika fuzzi adalah sudah menjadi sifatnya yang kuat selama tidak membutuhkan kecepatan. Input yang bebas dan dapat diprogram untuk gagal dengan aman jika sensor arus balik dimatikan atau rusak. Kontrol output adalah fungsi kontrol halus meskipun jarak variasi input yang cukup besar. Selama fuzzi logic controller memproses aturan-aturan yang dibuat user yang memerintah sistem controller target, ia dapat dimodifikasi dengan mudah untuk meningkatkan atau mengubah secara drastis performa sistem. Sensor yang baru dapat dengan mudah digabungkan ke dalam sistem secara sederhana dengan menghasilkan aturan pemerintah yang sesuai. Fuzzi logic tidak terbatas pada sedikit masuk maupun balik dan satu atau dua output kontrol. Tidak juga penting untuk menilai atau menghitung parameter rata-rata perubahan dengan tujuan agar ia diimplementasikan. Sensor data yang menyediakan beberapa identifikasi untuk aksi dan reaksi sistem sudah cukup. Hal ini memungkinkan sensor menjadi murah dan tidak tepat sehingga menghemat biaya sistem keseluruhan dan kompleksibilitas rendah. Lanjut, bagaimana logika fuzzi digunakan? Adapun langkah-langkah penggunaan fuzzi logic sebagai berikut. A. Definisi objektif dan kriteria controller. Yang pertama, apa yang kita coba kontrol. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol sistem. Yang ketiga, respon seperti apa yang kita butuhkan. Dan keempat, apa mode kegagalan sistem yang mungkin. B. Tentukan hubungan antara input dan output serta memilih jumlah minimum variabel input pada mesin fuzzi logic, secara khusus error dan data perubahan error. Yang pertama, dengan menggunakan struktur berbasis aturan dari fuzzi logic, jabarkan permasalahan kontrol ke dalam aturan F(x) dan Y dan Z yang mendefinisikan respon output sistem yang digunakan untuk kondisi input sistem yang diberikan. Jumlah dan kompleksibilitas dari rules bergantung pada jumlah parameter input yang diproses dari jumlah variabel fuzzi yang bekerja sama dengan tiap-tiap parameter. Jika mungkin, gunakan setidaknya satu variabel dan turun waktunya. Yang kedua, buat fungsi keanggotaan yang menjelaskan nilai input dan output yang digunakan di dalam rules. Yang ketiga, buat rutinitas proses awal dan akhir yang penting jika diimplementasikan dalam software. Sebaiknya program rules dalam mesin hardware fuzzi logic. Terakhir, dasar-dasar logika fuzzi. A. Himpunan tegas atau truth. Sangat penting sekali bagi kita untuk terlebih dahulu mengetahui apa itu truth set atau yang dikenal juga dengan konvensional set. Sebelum kita mengarah pada bagaimana himpunan, fuzzi dibuat untuk kekurangan pada truth set. Dalam kebanyakan jenis, memikirkan setiap harinya, dan refleksi bahasa darinya. Orang-orang menggunakan truth set untuk mengelompokkan sesuatu. Menjadi anggota dari truth set adalah sebetulnya berhubungan atau tidak sama sekali. Seorang wanita dikatakan hamil ataupun tidak
ia tidak pernah hamil sebagian atau sedikit hamil. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.